Ya Zaid bin Wahb wahai Zaid, ujar Ibnu Mas'ud, la tada' jangan kau tinggalkan, idza kana yaumul jumu'ah bila hari Jumat, antusalliya bahwa engkau bersalawat, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfa marrah 1000 kali. Ini Ibnu Mas'ud sahabat Nabi menyuruh murid Sidin bila hari Jumat ya Sidin ikam amalakan, jangan ditinggalkan baca salawat lawan Nabi itu 1000. Taqulu engkau kata Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi. Nah ini adalah merupakan ulahan dari Ibnu Mas'ud, bukan ulahan dari Nabi. Nah itu kalau jadi masalah selama jangan dikatakan dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fawaidus salati ala nabi alaihi afdhalus salah wassalam. Ini faidah-faidah bersalawat atas Nabi alaihi afdhalus salah wassalam. Mimma akramallahu bihi hadhil ummatal muhammadiyyata minal fadli wasyarafi ma ja'alahu minal thawabil kabir wal ajril azim liman yusalli wa yusallimu ala sayyidil bashar sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Setengah kemuliaan yang diberikan Allah kepada ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Allah jadikan daripada pahala yang besar bagi orang yang mengucapkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrun minal azkar. Salawat salam itu adalah merupakan zikir dari sekian zikir. Allati yusabul abdu ala lafziha wa ma'naha, yang mana diberi pahala seorang hamba atas lafaznya salawat itu dan maknanya salawat itu. Artinya walaupun orang itu kada paham lafaznya salawat, namun diucapkannya tetap dapat pahala karena lafaznya itu sudah merupakan zikir. Fal mustagilu biha, orang yang bekerja dengan salawat, yusabu diberi pahala, ala mujarradi tardidi alfaziha, atas semata-mata mengulang-ulang lafaz-lafaz salawat itu. Kama yusabu may yuraddidu lafzat tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih, sebagaimana diberi pahala orang yang mengulang-ulang lafaz la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, walaupun kada paham maknanya. Walaisa kalamuna, bukanlah yang kita bicarakan, fi miqdari thawab, pada nilai pahala, bil muqaranah, dengan membandingkan baina hadza wa hadza, antara ini dan ini. Kita kada bicara mengenai perbandingan pahala antara salawat dengan tahlil, salawat dengan takbir, tahmid dan tasbih. Wa innama maksuduna, hanya saja tujuan kita, huwa an naqul, ialah innal mustaghila bis salah wassalam, orang yang mengucap salawat dan salam alal Mustafa, atas Rasulullah, musabun, itu diberi pahala, ala mujarradi
takrari al-fadhis salati wassalam, atas semata-mata mengulang lapas salawat dan salam itu. Kama yusabu, sebagaimana diberi pahala, mayyuraddidu, orang yang mengulang-ulang, alfazat tahlil, lapas la ilaha illallah, wa tasbih subhanallah, wa tahmid dan alhamdulillah. Bahwa zikrun, lapas salawat itu zikir, tasbih tadi, tahmid, tahlil tadi, muta'abbadun, itu merupakan ibadah, bilabzihi dengan lapaznya, wa ma'nahu dan maknanya. Jadi kalau kita paham maknanya, tentu lain lagi pahalanya dengan yang kada paham, karena maknanya itu pun pahala juga. Nah, kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, nah, kita kada paham maknanya, pahala. Kalau kita paham maknanya, dapat berarti 2 pahala, karena maknanya itu pun ibadah juga. Walidzalik kana ba'du salaf, oleh karena demikian adalah sebagian para ulama yang dahulu, yulzimu nafsah, mereka itu melazimkan dirinya, bi'adadin maksus, dengan bilangan khusus, muhaddad, yang ditentukan, ya'ti bihi, yang dia datangkan dengan bilangan itu, minas salah wassalam, dari salawat dan salam, alai, atas Nabi, ya'ti bihi minas salah wassalam, alai, atas dirinya, yaltazimu bihi, dia lazimi dengannya, wa yataqayyaduhu, dan dia ikat dirinya. Jadi sebagian ulama yang dahulu ada yang mengerjakan salawat itu dengan melazimkan, menjadikan amalan wirid. Misalnya ada yang 1000 sehari, ada yang 100 sehari, ada yang lebih pada itu. Walaupun dari Nabi kita akan ada bilangan tertentu. Nabi kita kalau ada menyuruh salawat mesti 1000 atau 10.000 atau 100. Nah, cuma yang penting memperbanyak. Pengertian memperbanyak itu artinya Nabi kita memberikan kepada kita keluasan untuk menyesuaikan dengan diri kita. Berapa kita kira-kira kawa bisa secara terus-menerus setiap hari. Wa ma'lumun annahu la syai'a fi dzalik, dan diketahui bahwa tidak ada sesuatu pada yang demikian itu. Artinya kada ada masalah kita maulah 1000 sehari untuk diri kita, itu kada ada masalah. Walaupun Nabi kada ada menyuruh 1000 sehari itu. Nabi kada ada menyuruh misalnya 10.000 sehari, tapi kita tentukan untuk diri kita 1000 sehari, itu la syai', tidak ada masalah. Madama annahu la ya'taqidu, selama dia tidak mengiktikadkan annahu masyru' waridun, bahwa itu syariat yang datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak mengiktikadkan bahwa yang 1000 itu adalah suruhan Nabi, kita boleh 1000 sehari, tapi jangan kita mengiktikadkan 1000 itu suruhan Nabi. Nabi kan tidak nyuruh 1000 sebanyak-banyaknya. Bal ya'lamu, bahkan dia mengetahui, anna dzalik, bahwa yang demikian itu min nafsihi, itu dari dirinya sendiri yang melazimkan nang maulah bilangannya itu. Au min ghairihi, atau dari orang lain, gurunya misalnya menyuruh sekian sehari, sekian sehari. Li'anna al-qadhiyyata fil haqiqah, karena permasalahan ini pada sebenarnya innamahiyya, hanya saja binisbati syai'in, pada menisbahkan sesuatu ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal annahu lam yarid anhu, padahal itu tidak ada datang dari Nabi.
Fahadza la nardah, maka ini kami tidak meridai. Bal wa nuharibuhu, bahkan kami memeranginya. Wa na'taqidu, dan kami mengetikadkan annahu, bahwa demikian tadi, bid'atun, bid'ah, sayyi'atun khabithah, bid'ah yang jahat, khabithah, jahat, la yardahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pun tidak ridha. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aku ini berselawat 1000 sehari itu adalah perintah Nabi, nah ini ngarannya mah ada. Itu bid'ah yang jahat. Nah, aku berselawat ini 5.000 sehari karena ini sunnah Nabi. Nah ini mah ada lawan Nabi. Nabi kada ada menyuruh 5.000, Nabi kada ada menyuruh 1.000. Bilangan itu hanya ulahan kita atau ulahan orang lain dari kita. Tapi jangan dikatakan itu bilangan dari Nabi. Amma man yulzimu nafsahu syai'a, adapun orang yang melazimkan dirinya sesuatu, aliman dia tahu, bi annahu dengan bahwasanya sesuatu itu minhu daripada dirinya, wa ilaih dan kepada dirinya, mubarri'an hal keadaan melepaskan, maqaman nubuwah makam kenabian anhu daripadanya, ghaira mu'taqidin tidak mengetikadkan pihi pada sesuatu itu sunniyatan sunnah, atau masyru'iyatan atau disyariatkan li'ainih bagi ainnya, pala syai'a bidzalik albattata, maka tidak ada sesuatu pada yang demikian itu. Ada apa-apa? Sama halnya dengan maulid Nabi, sama aja. Nabi memang kada ada menyuruh kita memperingati hari lahir sidin, kada ada. Dan Nabi sendiri pun kada melaksanakan memperingati hari lahir sidin. Nah, jadi perkara kita memperingati hari lahir Nabi itu jangan dikatakan itu dari Nabi. Kita mengadakan maulid itu jangan dikatakan bahwa itu dari Nabi. Itu ngarannya mah ada. Dan itu diperangi. Nah, itu dibantah, tidak diridhai bahkan oleh Nabi sendiri. Tetapi kalau kita bicara bahwa di dalam maulid itu ada salawat, nah salawat itu disuruh Nabi, itu bujur. Dalam maulid itu ada membaca sejarah Nabi lahir sidin, karamat mukjizat sidin, nah itu bujur, itu disuruh kita membaca itu. Tapi dalam arti bahwa kita membaca itu seminggu sekali itu merupakan sunnah, nah itu kada boleh. Karena Nabi kada ada kita nyuruh membaca salawat tuh seminggu sekali, kada ada, atau setengah bulan sekali, kada ada. Nah, jadi ada sedikit perbedaan yang tipis antara salawat dengan menentukan jumlah atau menentukan nama umpamanya. Salawat itu syariat, sunnah itu bujur. Tapi kalau kita tentukan bahwa tadi sekiannya, nah itu ulahan kita, dan itu kada masalah, kada apa-apa selama jangan dikatakan itu dari Nabi kita. Waqad kana ba'du salaf yaf'alu hadza, sungguh adalah sebagian para ulama salihin terdahulu melakukan ini. Faqad jaa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, ya Zaid bin Wahb, wahai Zaid bin Wahab. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat daripada Nabi. Ya Zaid bin Wahb, wahai Zaid, ujar Ibnu Mas'ud, la tada', jangan kau tinggalkan, idza kana yaumul jumu'ah, bila hari Jumat, antusalliya, bahwa engkau bersalawat, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfa marrah, 1000 kali. Ini Ibnu Mas'ud sahabat Nabi menyuruh murid sidin bila hari Jumat ya sidin ikam amalakan, jangan ditinggalkan baca salawat lawan Nabi itu 1000. Taqulu, engkau kata, Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi. Nah, ini adalah merupakan ulahan dari Ibnu Mas'ud, bukan ulahan dari Nabi. Nah, itu kalau jadi masalah selama jangan dikatakan dari Nabi.
Wa nadhkuru huna jumlatan min fawaidis salah wassalam ala sayyidina Muhammad alaihi afdalus salah wassalam mimma dzakarahul ulama wa khususan al-allamah Ibnul Qayyim wal Hafiz Ibnu Hajar al-Haytami ma'at tahdzib wa talkhis. Dan kami sebutkan di sini sejumlah kegunaan, manfaat salawat dan salam atas Nabi daripada yang telah menyebutkan kepadanya oleh ulama, khususnya al-allamah Ibnul Qayyim dan Hafiz Ibnu Hajar al-Haytami, beserta dibersihkan dan diringkaskan. Al-ula, yang pertama, imtithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Salawat itu pertama, kegunaannya adalah melaksanakan perintah Allah. Karena Nabi Karena firman Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, bersalawatlah kamu atas Nabi, wa sallimu, ucapkan salam. Jadi kalau kita kada berbuat salam, itu oleh sebagian ulama dalam kitab Sa'adatud Darain disebutkan makruh, meninggal salamnya. Contohnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli, kada berbuat wasallim. Nah, karena firman Allah itu wasallimu taslima, bukan hanya salawat. As-saniyatu, yang kedua, salawat itu faidahnya muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallama wa in ikhtalafatis salatani fa salatuna alaihi du'aun wa su'alun wa salatullah ta'ala alaihi thana'un wa tashrifun. Yang kedua, salawat lawan Nabi itu artinya bahwa kita ini sama, bersesuaian lawan Allah pada bersalawat itu, sekalipun isinya beda. Kalau kita mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad umpamanya, nah itu artinya apa? Bahwa kita memohon kepada Allah agar Rasulullah selalu diberi rahmat, selalu diberi rahmat. Nah, kalau Allah mengucapkan sallallahu ala sayyidina Muhammad, ini sallallahu ala Muhammad, kalau Allah yang mengucapkan itu, maka itu artinya adalah pujian Allah kepada Nabi, pujian Allah. Jadi kalimatnya sama, sallallahu juga, tetapi kalau dari Allah itu pujian, kalau dari kita itu ada permohonan agar beliau selalu dirahmati oleh Allah. As-salisatu, yang ketiga, muwafaqatuhu malaikatihi fiha, bersamaannya lawan malaikat pada salawat. Innallaha wa malaikatahu, nah sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, bersalawat ala nabi. Ar-rabi'atu, yang keempat, husulu asyri salawatin minallah alal musalli marratan. Yang keempat, faidahnya salawat itu hasilnya 10 salawat dari Allah atas orang yang bersalawat itu 1 kali. Nah, kalau Allah itu bersalawat kepada Nabi, itu memuji ngarannya. Kalau Allah itu bersalawat lawan kita, nah itu Allah memberikan rahmat kepada kita. Baik rahmat itu berupa ampunan, baik rahmat itu berupa pertambahan ilmu, baik rahmat itu berupa pertambahan keimanan. Al-khamisah, yang kelima, annahu yurfa'u lahu 10 darajat, bahwa ditulis bagi
orang yang bersalawat itu ditinggikan baginya derajatnya 10 derajat, asyru darajat. As-sadisatu yang keenam, annahu yuktabu lahu, ditulis bagi orang yang bersalawat itu asyru hasanat, 10 kebaikan. Ini 10 kebaikan ini pokok. Itu bisa sampai kada terhingga, tergantung orang yang bersalawatnya ini dan tergantung salawatnya. Ya, kalau kita bersalawat misalnya nang normal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim, itu dapat 10 kebaikan. Tapi bila ada tambahan-tambahan dari itu tentang kehusuannya, tentang kecintaannya, tentang keikhlasannya, tentang kalimat-kalimat yang dibacanya, nah itu bisa lebih daripada 10 kebaikan yang ditulis. As-sabi'atu yang ketujuh, annahu bahwasanya yumha anhu, dihapus dari orang yang bersalawat satu kali itu asyru sayyi'at, 10 dosa. 10 dosa. Dosa apa? Itu Allah yang mengetahui yang dihapusnya. Oleh karena itu Imam Ramli mengatakan, mana afdalnya orang itu bersalawat daripada beristighfar. Imam Ramli menjawab, lebih afdal dia membaca salawat, artinya memperbanyak maksudnya. Istighfar dibaca juga, cuma masalahnya yang diperbanyak mana baiknya, apakah kita baik memperbanyak istighfar atau memperbanyak salawat. Imam Ramli menjawab lebih baik memperbanyak salawat, walaupun bagi orang yang banyak maksiat kepada Allah. Alasan Imam Ramli apa? Nah, bahwa istighfar itu dihapuskan satu dosa. Kalau salawat ini kita bersalawat dihapuskan 10 dosa. Nah, itu antara lain. As-saminatu yang kedelapan, annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu, bahwasanya diharapkan dikabulkan doa seseorang bila mana dia mendahulukan salawat di permulaan doa. Fahiyatu sa'idud du'a, salawat itu menaikkan doa kita ila indi rabbil alamin, ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan dahulunya doa kita itu mauqufan, terhenti, bainas sama wal ard, antara langit dan bumi, qablaha, sebelum salawat itu. Salawat ini menaikkan doa kehadirat Allah. At-tasi'atu yang ke-9, annaha, bahwasanya salawat itu sababun, adalah sebab li syafaatihi, bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qaranaha, bila mana dia sertakan salawat itu bisu'alil wasilah, dengan permohonan wasilah lahu bagi Nabi, au apradaha, atau dia menyendirikan salawat daripada itu wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'tihil wasilah wal fadilah umpamanya. Nah, atau kalau berbuat itu sama aja juga, artinya sama-sama pada mendatangkan syafaat lawan kita di akhirat. Al-ashiratu yang ke-10, annaha, bahwa salawat Nabi itu sababun, sebab ligufranid dzunub, bagi diampuninya dosa. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, annaha sababun likifayatillahil abda ma'ahammahu, salawat itu sebab bagi mencukupinya Allah akan hamba sesuatu yang hamba khawatirkan akan dia, yang hamba risaukan. Kita risau menghadapi yang akan datang kayak apa,
Nah, salawat yang kita baca itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Ats-tsaniyata asyrata yang ke-12, annaha salawat itu sababun sebab liqurbil abdi bagi dekatnya hamba minhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat kepadaku kedudukan hari kiamat yang paling banyak salawatnya kepadaku. As-salisata asyrata yang ke-13, annaha bahwa salawat itu taqumu maqamas sadaqah, dia menempati pada tempat sedekah, lidil usrah bagi orang yang sulit, bagi orang yang miskin. Orang miskinnya kada berduit hendak bersedekah, nah bacanya salawat. Nah salawat itu menduduki kedudukan sedekah bagi orang-orang yang kaya artinya. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, annaha bahwa salawat itu sababun sebab liqadha'il hawaij untuk ditunaikannya hajat-hajat kita. Baik salawat itu secara langsung untuk minta ditunaikan hajat atau kada diucapkan pun. Nang contohnya nang minta hajat langsung apa? Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajati. Ya Allah, salawatlah ke Engkau atas Nabi Muhammad dan keluarganya akan sebagai salawat yang Engkau tunaikan dengannya hajatku. Ditambahi ke itu. Atau kalau bertambah itu pun, nah salawat itu sudah berfungsi untuk menunaikan hajat-hajat. Al-khamisata asyrata yang ke-15, gunanya salawat annaha sababun li salatillah alal musalli wa salati malaikatihi alaih. Bahwasanya salawat itu adalah sebab bagi bersalawatnya Allah atas orang yang bersalawat dan bersalawatnya malaikat atas orang yang bersalawat. Jadi kalau kita bersalawat, Allah itu bukan hanya memberi pahala kepada kita, tapi juga Allah bersalawat kepada kita. Malaikat pun bersalawat kepada kita. Nah, salawat malaikat lawan kita tuh kayak apa? Malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang bersalawat itu. As-salisata asyrata yang ke-16, annaha bahwasanya salawat itu zakatun lil musalli wa taharatun lah. Nah, salawat itu merupakan pembersihan bagi orang yang bersalawat dan kesucian bagi orang yang bersalawat. As-sabi'ata asyrata yang ke-17, annaha sababun bahwasanya salawat itu sebab litabsyiril abdi bagi dikabarkannya si hamba bil jannati dengan surga qabla mautihi sebelum matinya. Nah, sebelum mati sudah dikabarkan bahwa dia ahli surga, orang yang banyak bersalawat tentunya. Zakarahul Hafiz Abu Musa fi kitabih wa zakara menyebutkan beliau fihi pada ini hadisan-hadisnya ada. Ats-tsaminata asyrata yang ke-18, annaha bahwasanya salawat itu sababun sebab lin najat bagi selamat min ahwali yaumil qiyamah bagi huru hara hari kiamat. Zakarahu Abu Musa wa zakara fihi hadisa, ada hadisnya. Oleh Abu Musa disebutkan hadisnya bahwa salawat itu adalah sebab bagi selamatnya kita di pada huru hara hari kiamat. At-tasi'ata asyrata yang ke-19, annaha sababun bahwa salawat itu sebab liraddin Nabi sallallahu as-salatu sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam alal musalli wal musallim alaihi. Nabi menjawab
salawat salam atas orang yang mengucapkan salawat salam atasnya. Nabi menjawab. Al-ishrun yang ke-20 annaha sababun litazakkuril abdi manusia. Salawat itu sebab bagi ingatnya hamba sesuatu yang dia dilupakan. Ini sudah orang bahari sudah mulai. Bila ada ingat tuh baca salawat. Karena salawat itu bisa mengingatkan nang sesuatu kita kada ingat. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21 annaha sababun litibil majlis, bahwa salawat itu sebab bagi baiknya majlis, wa an la ya'uda hasratan ala ahli yaumal qiyamah, dan bahwa tidak kembali itu majlis penyesalan atas ahli majlis pada hari kiamat. Nah, kita dudukan yang di situ kada ada salawat lawan Nabi, itu akan menimbulkan kerugian di akhirat, penyesalan. As-saniyatu wal ishrun ke-22 annaha, bahwasanya salawat itu sababun sebab linafiyil fakri, untuk menafikan, menolak kefakiran. Orang bersalawat itu artinya orang hidupnya kada mau fakir, hidupnya kada mau fakir. As-salisa wal ishrun yang ke-23 annaha tanfi anil abdi ismal bukhli idza shalla alaihi inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat itu berfungsi menafikan, menolak dari hamba nama bakhil bila bersalawat atas Nabi ketika disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila ada disebut nama Nabi, sebagian ulama ada yang mengatakan itu kita wajib bersalawat. Di suatu majlis yang di situ disebutkan nama Nabi, nah, ada sebagian mazhab yang mengatakan kita wajib bersalawat. Nah, ada yang mengatakan kada wajib tapi sunat yang sangat kuat. Nah, lalu apakah setiap kali kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi itu disebut? Nah, ini khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan setiap kali. Ya, kalau di majelis misal kita mendengar ada ucapan nama Nabi 10 kali, ya 10 kali. Nah, ada lagi pendapat ulama bahwa untuk menggugurkan tuntutan itu cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Artinya kita misal mendengari ceramah atau mendengari pembacaan maulid Nabi, kan banyak disebut nama-nama Nabi dalam majelis, mungkin beratus kali. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan bila dalam 100 kali itu misalnya kita ada sekali bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut, itu sudah gugur tuntutan. Gugur tuntutan artinya kalau fadilatnya ya makin banyak makin bagus disebut. Cuma untuk menggugurkan tuntutan itu sudah gugur. Kan jar Nabi paling bahil manusia, orang nang bila disebut namaku kada bersalawat lawan aku. Itu paling bahil manusia. Nah, supaya jangan disebut bakhil itu kita cukup 1 kali kita menyebut salawat bila mendengar nama sidin, itu sudah gugur, artinya sudah kada bakhil lagi. Nah, ar-rabi'atu wal ishrun yang ke-24 najatuhu minad du'a alai biragmil ampi idza tarakaha inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya seseorang daripada doa Nabi atasnya dengan kerugian. Ragmil ampi itu asalnya rungung hidung, artinya maksudnya kerugian, kehinaan. Bila meninggalkan salawat ketika disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada sebutan Nabi Muhammad misalnya, nah kita di situ bersalawat, kita sudah selamat daripada doa kita rugi. Karena Nabi mendoakan orang nang kada bersalawat bila disebut ngaran sidin didoakan sidin rugi. Nah, supaya terhindar dari itu, bila mendengar nama sidin salawat.
Al-khamisatu wal ishrun yang ke-25 annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannah wa tuhti'u bi tarikiha an tariqiha. Bahwasanya salawat itu pula melimparkan orang yang baca salawat atas jalan surga dan menyalahkan salawat itu dengan orang yang meninggalkannya dari jalan surga. Nah, artinya orang nang bersalawat itu inya dibimbing, nah digiring menuju jalan surga. Sedangkan orang yang kada membaca salawat itu dia tersalah karena kada dibimbing untuk menuju jalan surga itu. As-sadisa wal ishrun yang ke-26 annaha bahwa salawat itu tunji menyelamatkan min natnil majlis daripada busuknya majlis allazi la yuzkaru fihillah wa rasuluh yang tidak disebut di majlis itu Allah dan Rasulnya, wa yuhmadu wa yusna alaihi fil majlis wa yusalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu busuk. Bila di majlis itu kada disebut Allah, Rasul, tidak dipuji Allah dan Rasul, tidak dibacakan salawat atas Nabi. Majlis itu apakah? Artinya bukan hanya majlis perkumpulan di mana kita tempat duduk di mana misalnya di rumah, nah di tempat itu kita baca salawat, itu terhindar daripada busuknya tempat duduk itu. Di kamar kita bacakan salawat, di kamar itu kita bacakan puji-pujian kepada Allah, kepada Rasul, nah itu mengharumkan kamar itu. As-sabi'atu wal ishrun yang ke-27 annaha sababun litamamil kalam allazi btudi'a bihamdillah wassalati ala rasulih. Bahwa salawat itu pula sebab bagi sempurnanya pembicaraan yang dimulai dengan memuji Allah dan salawat atas Rasulnya. Pembicaraan itu bila kada dimulai dengan salawat itu kada sempurna. Misal bismillah walhamdulillah amma ba'du, nah salawatnya kada ada, itu kada sempurna. Mesti ada bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah misalnya, nah ditambahi itu supaya perkataan itu sempurna. Az-zaminatu wal ishrun yang ke-28 annaha salawat itu sababun sebab liwufuri nuril abdi bagi sempurnanya cahaya si hamba ala sirat di titian sirat. Wa fihi hadisun, itu ada hadisnya, zakarahu Abu Musa wa gairuhu, yang disebutkan oleh Abu Musa wa gairuhu. At-tasi'atu wal ishrun yang ke-29 annahu yakhruju biha al-abdu anil jafa, bahwasanya keluar dengan salawat itu seorang hamba daripada kerenggangan. Orang nang kada baca salawat itu renggang lawan nabinya, renggang lawan nabi. As-salasun yang ke-30 annaha sababun, bahwa salawat itu merupakan sebab liibqa'illah subhanahu wa ta'ala, bagi mengekalkannya Allah as-sana al-hasan, pujian yang baik lil musalli alaih, bagi orang yang bersalawat atas nabi baina ahli sama wal ard. Jadi orang yang banyak salawat dan rutin salawat itu orang yang dikekalkan Allah pujiannya di langit dan di bumi. Li'annal musalliya, karena orang yang bersalawat itu talibun minallah, dia menuntut dari Allah ayyusniya ala rasulih wa yukrimahu wa yusyarrifah. Orang yang bersalawat lawan nabi itu orang yang menuntut dari Allah agar Allah memuji nabi, memuliakan nabi, mengagungkan nabi. Jadi ucapan kita salawat itu antara lain kandungannya adalah kita minta kepada Allah agar Allah selalu memuji nabi, memuliakan nabi, mengagungkan nabi. Terus antara lain kandungan salawat yang kita baca.
Nah, wal jaza min jinsil amal, balasan yang kita terima itu adalah jenis daripada amal kita. Jadi pala buddha, maka tidak boleh tidak ayah sulalil musalli, bahwa hasil bagi orang yang bersalawat nau'un min dzalik, satu macam dari yang demikian. Kan kita minta kepada Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Nah, ucapan itu antara lain ada kandungannya. Kandungannya antara lain kita minta kepada Allah agar Nabi diberi Allah kemuliaan, diberi Allah keagungan, diberi Allah pujian-pujian. Nah, kita minta kepada Allah. Nah, kita yang meminta akan ini pun diberi Allah juga itu. Diberi Allah juga kemuliaan, diberi Allah juga kita keagungan, diberi Allah juga kita pujian. Karena itu yang kita mintakan kepada Nabi. Yang kada usah Nabi, lain pada Nabi aja. Cepat daripada kita minta untuk diri sendiri. Kita ini misal ada bisi hutang. Nah, sedangkan kawan kita ada juga bisi hutang. Kita doakan, ya Allah, mudahan kawan kita pulang tuh lakas punah hutangnya. Padahal kita lagi banyak jiwa hutang, banyak jiwa hutang. Coba kita kada berdoa untuk kita doakan kawan kita tuh yang banyak hutang. Nah, lakas pada kita seorang minta dikabulkan oleh Allah untuk kita. Lakas pada kita seorang, karena wal jaza min jinsil amal tadi alasannya. Wal jaza min jinsil amal. Nah, kita mendoakan orang kebaikan itu lebih cepat datang kepada kita daripada kita minta untuk diri kita sendiri. Nah, ini apalagi yang kita mintakannya kebaikan untuk Nabi, kemuliaan, pujian untuk Nabi. Pasti Allah memberikan kepada kita pujian dan kemuliaan itu. Nah, itu maksudnya wal jaza min jinsil amal fala budda ayyahsula lil musalli naw'un min dzalik. Jadi kalau kita hendak mengatasi masalah-masalah yang ada pada diri kita, salah satu hilah caranya itu adalah kita doakan orang yang punya masalah seperti kita atau lebih berat pada kita. Kita doakan aja orang itu, maka kita akan terselesaikan sendiri, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-31, keutamaan faidah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat itu adalah sebab untuk mendatangkan berkah pada diri orang yang bersalawat itu, dan pada amal perbuatannya, dan pada umurnya, dan sebab-sebab kemaslahatannya. Ini salawat menambah kebaikan. Berkah artinya ziyadatul khair. Berkah itu artinya adalah pertambahan kebaikan pada diri orang yang bersalawat itu, amalnya, umurnya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Li'annal musalliya da'in rabbahu ayyubaraka alaihi wa ala alihi. Karena orang yang bersalawat itu dia berdoa kepada Tuhan agar diberkati atas Nabi dan keluarga Nabi. Wa hadzal du'a mustajabun, dan doa ini diijabah oleh Allah. Wal jaza'u min jinsihi, dan balasan yang diterimanya adalah daripada jenisnya doa itu. Berhubung orang yang bersalawat ini mendoakan Nabi dan keluarga beliau agar diberi berkah, maka otomatis dia sendiri pun pasti akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
As-saniyatu wassalasun yang ke-32 faidah salawat annaha sababun linaili rahmatillahi lahu, bahwasanya salawat itu adalah sebab untuk mencapai rahmat Allah bagi dirinya. Li'anna rahmata, karena rahmat itu imma ada kalanya makna salawat, kama qalahu ta'ifatun, sebagaimana mengatakan oleh satu kelompok ulama. Wa imma, dan ada kalanya pula rahmat itu min lawazimiha, daripada yang melazimi rahmat, wa mujibatiha, yang mewajibkannya rahmat, alal qawli sahih. Jadi pala buddha lil musalli alaih, maka pastilah orang yang bersalawat atas Nabi min rahmatin tanaluhu, daripada rahmat yang sampai kepada orang yang bersalawat itu. As-salisatu wassalasun yang ke-33 faidah salawat atas Nabi annaha salawat sababun lidawami mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tada'ufiha. Salawat itu pula sebab bagi kekal kecintaannya bagi Rasulullah, pertambahannya dan berlipat gandanya itu mahabbah. Artinya orang yang bersalawat itu hatinya akan selalu cinta kepada Rasul dan bertambah berlipat ganda kecintaannya kepada Rasulullah itu. Jadi salawat salah satu jalan usaha seseorang untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah. Wadzalik ikdun min uqudil iman, dan yang demikian itu kekalnya cinta bagi Rasul merupakan ikatan dari ikatan iman, alladzi la yatimmu illa bih, yang tidak sempurna iman melainkan dengan ikatan itu. Nah, alasannya kenapa salawat itu membuat orang yang bersalawat makin cinta kepada Rasulullah. Li'annal abda, karena seorang hamba, kullama aktsara, bila mana dia sering banyak, min zikril mahbub, daripada menyebut orang yang dicintainya, wastihdarihi fi qalbihi, sering menghadirkan yang dicintainya itu di dalam hatinya, wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati li hubbi, sering menghadirkan kebaikan yang dicintainya dan makna-makna yang menarik kepada kecintaannya, tada'afa hubbuhu lahu, maka berlipat gandalah cintanya dia bagi yang dicintai, wa tazayyada syauquhu, dan bertambah kerinduannya ilaih kepada yang dicintainya, wastaula ala jami'i qalbi, dan menguasailah yang dicintai itu atas sekalian hatinya. Seseorang yang cinta, apabila dia sering menyebut yang dicintainya, sering menghadirkan kelebihan orang yang dicintainya, nah maka itu tentu menambah kecintaannya, menambah kerinduannya, dan akhirnya yang dicintainya itu menguasai atas sekalian hatinya. Nah itu alasan kenapa orang yang bersalawat itu cintanya akan bertambah kepada Rasulullah tadi. Wa idza a'rada an dzikrih, bila mana seseorang itu berpaling dari menyebut kekasihnya. Nah ini kan tapi mau lagi menyambut ngaran yang dicintainya itu. Wa ihdarihi, kada mau lagi menghadirkannya.
wa ihdari mahasinihi, kada mau lagi menghadirkan kebaikan-kebaikan kekasihnya biqalbihi, di hatinya. Nanakasa hubbuhu min qalbih, berkuranglah kecintaannya itu dari hatinya. Bila seseorang itu sudah mulai jarang menyebut kekasihnya, seseorang sudah mulai jarang membayangkan kehebatan-kehebatan kekasihnya, itu menunjukkan kecintaannya pun menurun, kurang kepada Rasulullah. Wala syai'a aqarra li'ainil abdi al-muhibbi min ru'yati mahbubih, dan tidak ada sesuatu yang lebih mendinginkan bagi mata seseorang hamba yang cinta daripada melihat kekasihnya. Seorang hamba yang cinta itu yang paling menyenangkan hatinya adalah melihat orang yang dicintainya. Wala aqarra liqalbih, dan tidak ada yang mendinginkan bagi hatinya orang yang cinta itu min zikrihi, daripada mengingat kekasihnya, wa ihdari mahasinih, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dicintainya. Nah, fa iza qawiya hadza biqalbih, bila sudah kuat ini dalam hatinya, jara lisanuhu, mengalirlah lisannya, bimadhih, dengan memuji kekasihnya, wasana'i alaihi, wa dzikri mahasinih, menyebut kebaikan-kebaikan kekasihnya. Wa takunu ziyadatu dzalik, adalah pertambahan demikian, wa nuqsanuhu, dan pengurangan demikian, bihasabi ziyadatil hub wa nuqsanihi fi qalbi, dengan sekira-kira bertambahnya cinta dan kurangnya cinta di dalam hatinya. Wal hissu syahidun bidzalik, keadaan ini telah menyaksikan demikian, bahwa sering menyebut itu menambah cinta, sering berpaling itu mengurangkan cinta. Itu sudah disaksikan oleh keadaan. Artinya keadaan yang zahir ini sudah membuktikan demikian. Hatta qala syu'ara bidzalik, sehingga berkata para penyair dengan demikian, ajibtu liman yaqulu dzakartu hibbi wa hal ansa fa azkura man nasitu. Aku heran bagi orang yang berkata, aku ingat kekasihku, dan adakah lupa maka aku ingat orang yang aku lupa itu. Nah, bila orang itu berkata, aku tadi keingatan kekasihku, ini aneh. Karena ucapannya keingatan kekasihku itu berarti tadinya lupa dengan kekasihnya itu. Sedangkan kekasih itu sebenarnya kada bisa lupa daripada hati seseorang. Itu nangarannya kekasih. Kekasih itu sesuatu yang kada bisa lupa dari hati orang yang mencintai itu. Nah, kalau orang yang mencintai seseorang berkata, aku ingat dengan orang yang kucintai, berarti tadinya lupa. Tadinya berarti lupa. Nah, jadi fata'ajjaba hadzal muhib, maka heran ini orang yang cinta, mimman yaqul, dari orang yang berkata, zakartu mahbubi, aku ingat kekasihku. Kalau yang bujur-bujur cinta, kada mau bersuara aku ingat kekasihku, karena kekasih itu kada pernah lupa. Li'anna dzikra yakunu ba'dan nisyan, karena ingat itu pasti sesudah lupa. Ingat sesudah lupa. Walau kamu la hubbu haza, jikalau sempurna cinta ini orang, lama nasiya mahbubah, niscaya dia tidak akan lupa orang yang dicintainya itu. Nah, jadi yang ke-33, bahwa salawat kepada Nabi menumbuhkan cinta dalam hati kita kepada beliau, dan selalu menambah cinta, selalu menambah melipat gandakan cinta kepada beliau. Ar-rabi'atu wassalasun, yang ke-34 faidahnya salawat tadi pulang. Annas salata alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersalawat atas Nabi sababun, itu sebab, limahabbatihi, bagi cintanya Nabi, lil abdi, bagi hamba itu.
Jadi salawat itu sebab cintanya kita kepada Nabi dan pula sebab cintanya Nabi kepada hamba yang bersalawat itu. Fa innaha idza kanat sababan li ziyadati mahabbatil musalli alaihi lah. Karena salawat itu bila mana dia sebab bagi pertambahan cinta orang yang bersalawat atas Nabi bagi dirinya, fakadzalika hiya, demikian pula salawat sababun sebab limahabbati huwa, bagi cintanya Nabi, lil musalli, bagi orang yang bersalawat alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sama juga, Nabi pun akan bertambah cinta kepada orang yang bertambah cinta kepada Nabi. Al-khamisatu wassalasun, orang yang ketiga, faidah yang ke-35 daripada salawat kepada Nabi, annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbi, bahwa salawat itu menjadi sebab bagi hidayahnya seorang hamba dan hidupnya hati seorang hamba. Orang yang banyak bersalawat itu kada perlu dikhawatirkan di lingkungan manapun inya berada, di kelompok manapun inya berada, inya kada akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif karena sudah ada salawat yang memberi hidayah kepada hatinya. Nah, jadi salawat ini binting. Kita hendak misalnya mengirim anak kita ke mana, kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan sana. Nah, yang kita tekankan kepada anak kita agar banyak-banyak mengamalkan salawat kepada Nabi, supaya kayaknya boleh ke kampung kada terpengaruh lawan yang dibawanya di kampung orang itu. Kada akan masuk aliran-aliran nang kada karuan, kada masuk aliran-aliran nang sesat. Kalau orang ini suka salawat kepada Nabi, nang mudah masuk umpat aliran-aliran sesat itu orang memang kada banyak salawat lawan Nabi. Mudah tak mudah ada aliran ini datang umpat, ada aliran ini datang umpat, karena hatinya kada ada yang membimbing. Nah, kada ada salawat. Kalau orang banyak salawat kada akan tergoda masuknya aliran-aliran apapun, kada akan terpengaruh. Karena salawat itu sebab bagi hidayah seorang hamba dan hidupnya hati. Fa innahu kullama aktsara as-salata alaihi wa zikrahu, manakala seseorang itu memperbanyak salawat atas Nabi dan mengingat Nabi, istaulat mahabbatuhu ala qalbih, maka menguasailah kecintaan Nabi atas hatinya, hatta la yabqa fi qalbihi, sehingga tidak ada tersisa dalam hatinya mu'aridatun, yang melawani li syai'in, bagi sesuatu, min awamirihi, daripada perintah-perintah Nabi. Nah, orang yang banyak salawat, banyak mengingat Nabi itu hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi. Lalu itulah yang melawan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Nabi. Wala syakka fi syai'in mimma jaa'a bih, dan dia tidak ada ragu-ragu pada sesuatu daripada sesuatu yang Nabi datang dengan sesuatu itu. Dia kada akan ragu-ragu daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Bal yasiru ma jaa'a bihi, bahkan jadilah sesuatu yang datang Nabi dengannya itu maktuban mastura, tertulis, tersurat di qalbih, di hatinya. La yazalu yaqra'uhu, senantiasa dia membaca apa-apa yang dibawa Nabi itu, ala ta'aqubi ahwali, atas silih berganti keadaannya. Dalam keadaan apapun, ajaran-ajaran Nabi itu selalu ada di dalam hatinya orang yang bersalawat. Wa yaktabisul huda wal falah, dan dia mengambil petunjuk keberuntungan, wa anwa'al ulum, macam-macam ilmu, minhu, daripada hatinya yang dikuasai kecintaan kepada Nabi tadi. Wa kullama izdada fi dzalik basaruhu wa quwwatu ma'rifatihi izdadat salatuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam,
Dan manakala bertambah pada yang demikian penglihatannya dan kekuatan ma'rifatnya, bertambahlah salawat seseorang itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu wassalasun, yang ke-36 faidahnya salawat lawan Nabi ini, annaha sababun li ardismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa zikrihi indah, bahwasanya salawat itu pula menjadi sebab bagi dilintangkannya nama orang yang bersalawat atas Nabi dan disebutnya dia di sisi Nabi. Jadi kita bersalawat lawan Nabi, nama kita ini disampaikan ke hadapan Nabi. Ini umat engkau Fulan bin Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau. Nah, jadi nama kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Kama jaa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang daripada beliau, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian itu, ujar Nabi, dilintangkan atasku. Wa qaulihi innallaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni an ummati assalam, sesungguhnya Allah mewakilkan di kuburku malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam. Wa kafa bil abdi nubla, cukuplah seorang hamba itu nubla, kemuliaan, ayyuzkara smuh, bahwa disebut namanya, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat mulia, sangat beruntung orang yang namanya itu kan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qila fi hadzal ma'na, sungguh dikatakan orang pada ini makna, wa man khatarat minhu bibalik khatrah, khatratun hakikun bi ayyasmu wa ayyataqaddama, orang yang terlintas daripadanya di hati engkau satu terlintas, satu lintasan, pastilah bahwa itu orang mulia dan orang yang terkemuka. Artinya orang tuh nang ada terlintas di hati Nabi Fulan bin Fulan, Nabi kita ada terlintas di hati beliau nama kita, tentu itu orang yang terkemuka, tentu orang mulia. Kalau orang-orang biasa kadang akan terlintas di hati Nabi namanya. Nah, orang yang bersalawat ini disampaikan di hadapan Nabi namanya, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. As-sabi'atu wassalasun, yang ke-37 kegunaannya salawat lawan Nabi, annaha sababun litasabbutil qadam 'ala sirat wal jawazi alaih. Salawat itu merupakan sebab bagi tetapnya kaki di atas titian dan lulus atas titian itu. Artinya kita banyak salawat, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, jembatan menuju surga itu. Makin banyak salawat makin kokoh sehingga bisa liwat. Li hadis Abdurrahman ibni Samurah alladzi rawahu anhu Sa'id bin al-Musayyab bi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati, ujar Nabi, aku melihat seseorang dari umatku, yazhafu ala sirat, bekisut di titian, wa yahbu ahyana wa yata'allaku ahyana, kadang-kadang bergantung, artinya bekisut berjalan nih. Kalau kau berdiri gugur, ini bekisut, kadang-kadang tergugur bersing gantung di situ. Faja'athu salatuhu alayya, datanglah kepada dia salawat atasku. Nah, salawat itu datang.
Fa'aqamathu ala qadamai, salawat itu mendirikan dia atas dua kakinya. Wa angkazathu, dan meluluskan, menyelamatkan akan dia. As-saminatu wassalasun, yang ke-38, anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam ada'un li aqallil qalil min haqqihi wa syukrun lahu ala ni'matihi allati an'amallahu biha alaina. Salawat itu juga fungsinya, faidahnya adalah menunaikan bagi yang sangat sedikit daripada hak Nabi atas kita, dan syukur bagi Nabi atas nikmat beliau yang Allah berikan dengan nikmat itu atas kita. Artinya salawat itu tanda bahwa kita bersyukur lawan Nabi. Kan ujar Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang nang kada bisa bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Allah, kada akan bisa bersyukur. Nah, siapa manusia yang paling utama kita syukuri? Nabi kita. Nah, manusia yang paling utama kita syukuri itu Nabi. Orang nang kada bisa bersyukur lawan Nabi, apalagi lawan Allah. Nah, kayak apa caranya bersyukur lawan Nabi ini? Salah satunya adalah bersalawat. Bila kita bersalawat, berarti kita bersyukur lawan sidin ngarannya. Ma'anna alladhi yastahiquhu min dhalik la yuhsa ilman wala qudratan wala iradah, serta bahwa Tuhan yang memberikan hak kepada Nabi dari yang demikian, yang tidak dihinggakan akan ilmunya, kudratnya dan iradahnya. Walakin Allah subhanahu, tetapi Allah likaramihi, karena kemurahannya, radhiya min ibadihi, ridha dengan hambanya, bil yasir, dengan sedikit, min syukrihi, daripada mensyukuri Nabi, wa adai haqqihi, dan menunaikan hak Nabi. Nah, Nabi itu kan jasa beliau sudah kada kawa dikisah, kada kawa disebut kayak apa jasa beliau lawan kita. Nah, sedangkan kita disuruh bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Manusia yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Nabi kita. Nah, dengan adanya salawat ini, lalu kita menunaikan hak beliau yang ada pada diri kita, yaitu bersyukur dengan Nabi kita. At-tasi'atu wassalasun, yang ke-39, annaha, bahwasanya salawat itu mutadamminatun, mengandung li zikrillah. Karena salawat itu mengandung zikrillah, karena Allahumma kan Allah itu kan artinya Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah, ya-nya dibuang diganti lawan mim, Allahumma jadinya. Zikir sudah ngarannya. Salawat itu mengandung bagi zikrillah. Satu. Wa syukrihi, salawat itu mengandung juga syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat di mana didatangkan Nabi kepada kita. Jika kada Nabi, kita kada tahu apa-apa tentang agama. Nah, jadi salawat itu dalamnya ada zikrullah, ada syukur kepada Allah. Wa ma'rifati in'amihi ala abidihi biirsalihi, dan salawat itu pula mengandung mengenali pemberian Allah atas hambanya dengan mengutusnya menjadi rasul. Fal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tadammanat salatuhu, sungguh mengandung salawatnya itu alaihi ala Nabi, satu, zikrallah, mengandung zikir. Yang kedua, wa zikra rasulihi, mengandung juga zikir kepada rasulnya, karena ada bebuat ngaran sidin Allahumma. Nah, itu kan zikir kepada Allah. Salli ala sayyidina Muhammadin. Nah, Muhammadin itu zikra rasuli, menyebut rasul Allah.
wa su'alahu dan mengandung pula salawat itu minta kepada Allah ayyajziyahu bahwa Allah membalas kepada Nabi bisalatihi dengan bersalawat nadia alaihi atas Nabi ma sesuatu huwa yang adalah Nabi itu ahluhu ahlinya itu mah. Salawat itu mengandung permohonan kita kepada Allah agar Allah membalas kepada Nabi sesuatu yang layak diterima oleh Nabi. Kama arrafana sebagaimana beliau Rasulullah memperkenalkan kepada kita Rabbana Tuhan kita. Itu kan ada pahala. Rasulullah mengenalkan kepada kita Tuhan kita, itu ada pahala yang mesti beliau dapatkan dari Allah. Wa asma'ahu, Rasulullah mengenalkan kepada kita nama-nama Allah. Wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Wahadana Allah beliau Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita ila tariqi maradatih kepada jalan yang diridai Allah. Rasul madahkan lawan kita jalan diridai Allah macam ini, jalan yang dimurkai Allah macam ini, nah jangan dijalani. Nah itu semuaan itu menuntut pahala dari Allah. Nah jadi salawat itu artinya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberi pahala. Pahala beliau menyampaikan dakwah, pahala beliau menyampaikan jalan yang benar. Wa arrafana dan mengenalkan pulang Nabi kita kepada kita malana sesuatu bagi kita min ba'dal wusul ilaih sesudah sampai kepada Allah wal qudum alaih dan datang atas Allah. Nabi kita mengenalkan juga kepada kita kalau kita mati kita akan demikian, kita akan demikian, sudah sampai kepada Allah akan dapat ini, dapat itu. Nah, itu disampaikan juga oleh Nabi kita. Fahiya maka salawat itu pula mutadamminatun mengandung likullil iman bagi seluruh iman. Nah, salawat ini mengandung bagi seluruh iman. Karena orang bersalawat ini pastinya beriman dengan Allah. Buktinya apa? Ini mengucap Allahumma. Nah, kemudian orang bersalawat ini pulang pastinya beriman lawan Rasulullah. Karena mengucap salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi salawat ini mengandung bagi kullil iman, seluruh iman. Bal hiya bahkan salawat itu mutadamminatun mengandung lil ikrar untuk pengakuan biwujudir rabbi al mad'u dengan adanya Tuhan yang diduai. Nah, salawat ini mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu Tuhan kita yang kita berdoa kepadanya. Wa ilmihi salawat itu mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu tahu dengan kita bersalawat ini. Wa sam'ihi dengan salawat itu mengandung pula bahwa Allah mendengar apa yang kita salawat ini. Wa qudratihi dan salawat itu mengandung pula pengakuan kita tentang kuasanya Allah menyampaikan pahala ganjaran kepada kita, kepada Nabi kita. Wa iradatihi iradahnya Allah, wa sifatihi sifatnya Allah, wa kalamihi kalamnya Allah, wa irsali rasulihi mengutus rasulnya Allah, wa tasdiqihi membenarkannya rasul bi akhbarihi pada habar-habar beliau kulliha seluruhnya, wa kamali mahabbatihi dan kesempurnaan cinta kepadanya. Jadi kada sedikit pahala-pahala yang terkandung di dalam satu salawat itu. Makanya faedahnya banyak. Di sini hanya beliau menyebutkan 39 ratusan lebih faedah daripada salawat itu. Pas salat wala raiba anna hadhihi usulul iman, tidak ragu-ragu lagi bahwa ini semua merupakan pokok keimanan. As-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam maka bermula salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mutadamminatun itu mengandung li ilmil abdi bagi tahunya seorang hamba zalik akan yang demikian.
Orang tuh belum mau bersalawat lawan Nabi, berartinya tahu Allah tuh ada, tahu bahwa Nabi itu ada. Nah, sekurang-kurangnya itu, bila orang tuh mau bersalawat, berartinya tahu Allah tuh ada, Nabi Muhammad tuh ada, berarti. Wa tasdiqihi bihi, dan mengandung membenarkannya dia dengannya Nabi. Orang bersalawat pasti orang yang membenarkan dengan Nabi. Wa mahabbatihi lahu, dan cintanya dia bagi Nabi. Mun orang kada cinta lawan Nabi, kadanya bersalawat lawan Nabi. Pakanat, maka salawat itu min abdalil a'mal, jadilah dia merupakan paling mulia amalan. Nah, jadi kandungan salawat ini melebihi dari kandungan apa amalan-amalan yang lainnya. Jadi salawat ada yang diajarkan oleh Nabi, ada salawat yang langsung diulah oleh Nabi kita. Itu merupakan paling abdal salawat. Salawat yang paling baik itu salawat yang diulah oleh Nabi kita. Kayak salawat Ibrahimiyah contohnya. Nah, salawat yang ada dalam tasahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahim itu paling hebat salawat sudah. Makanya diandak di dalam sembahyang. Dan itu langsung dibikin oleh Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya salawat yang diulah oleh para sahabat. Sahabat itu banyak juga ulah salawat karena saking kecintaannya kepada Nabi, saking mahabbahnya lawan Nabi, lalu maulah seorang salawat sebagai bukti cintanya kepada Nabi. Nah, kemudian lagi pula masa tabi'in, tabi'in, para wali-wali itu maulah salawat juga. Syekh Abdul Qadir Jailani ada salawatnya, Habib Ali Al-Habsyi ada salawatnya, Abdullah Al-Haddad ada salawatnya, Faqih Muqaddam ada salawat, maulah masing-masing. Nah, sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma salawat yang paling pendek, paling lengkap. Nah, ini yang perlu kita ibarat kita hendak mengamalkan salawat nang banyak, pendek, lengkap. Salawat nang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Nah, itu nang diperbanyak, nang Ibrahimiyah tadi kebanyakan itu panjang, mun hendak banyak. Misalnya 1000 ke sehari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Itu sudah lengkap. Salawatnya Allahumma salli, salamnya wa sallim tadi. Nah, kemudian di situ ada lagi adabnya Sayyidina. Ini menambah pahala aja. Sayyidina itu dalam golongan mazhab ahlu sunnah wal jamaah menambahi Sayyidina sebelum nama-nama Nabi, apalagi nama Nabi kita, itu sunnatun, sunat hukumnya.